Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Jemaah, ibu-ibu yang dihormati, pertama kita bersyukur pagi ini kita bisa bertemu kembali untuk yang kesekian kali. Mana yang lain ini pada belum datang? Ya, pagi ini tema kita adalah menjaga hati dengan ilmu, itu ya. Betul. Iya. Menjaga hati. Hati-hati dengan hati. Ya. Hati-hati dengan hati. Hati, kalau kita bicara hati, maksudnya apa, Bu? Maksudnya apa hati? Saya tanya dulu supaya kita luruskan pemahaman kita, kita satukan persepsi kita tentang hati. Hati itu apa sih sebenarnya? Punya hati? Ibu punya hati? Hah? Gak punya hati? Apa itu hati? Iya, itu bolak-balik aja nanti ya. Apa itu hati? Di mana letak hati? Dada itu luas. Di mana hati? Hati itu sebenarnya ada wujudnya, fisiknya atau enggak? Apa? Hah? Ya, sumpal daging. Kalau dalam bahasa kita hati itu apa? Ibu punya hati enggak? Di mana letaknya? Di dada. Dada ada paru-paru, jantung. Di mana hatinya? Hah? Di mana hatinya? Iya, ini distorsi bahasa namanya. Kalau kita bicara hati, ya, secara fisik hati itu kan di sini ya, liver itu ya, hati. Tapi bukan itu yang dimaksud, ya kan? Secara kedokteran hati itu apa? Fungsinya? Menetralisir racun pada darah, kan gitu ya? Tapi bukan itu yang dimaksud di sini. Kalau itu letaknya di mana coba? Di mana hati itu, liver itu? Di sini. Ini hati ini di sini. Sementara ketika Nabi menjelaskan tentang hati, ya, seperti hadis misalnya, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum wa asyara ila sadrihi. Enggak ke sini Bu nunjuknya, Bu. Ya.
Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan jasad kamu, tapi Allah melihat hati kamu. Lalu Nabi mengisyaratkan ke dadanya, bukan ke sini. Kalau hati yang dimaksud adalah liver, karena dalam bahasa kita hati ya, maka Nabi akan menunjuk ke perutnya, perut bagian atas ini. Nabi juga mengatakan at-taqwa hahuna. Kemana Nabi berisyarat? Kemana? At-taqwa hahuna, gini. Atau ke sini? Kemana? Sini atau sini? Yang jelas bukan sini ya. Di dada. Apa yang ada di situ? Jantung. Jadi hati itu apa maksudnya? Jantung. Jantung hati. Iya, pinter. Jantung hati itu. Jadi secara fisik hati itu apa? Secara fisiknya jantung. Jantung ya. Lalu apa kaitannya dengan hati di sini? Yang kata Nabi, jika baik itu baik semuanya, jika rusak itu rusak semuanya. Kalau ternyata fisiknya itu jantung. Jantung rupanya fungsinya apa dalam tubuh, coba? Yang belajar biologi. Pompa darah. Apa kaitannya dengan hati, Bu? Mulai bingung ini. Dibuat bingung. Ya, lalu apa kaitannya dengan hati, Bu? Hati yang kita bicarakan ini apa maksudnya? Coba. Yang kata Ibu harus jaga hati dengan ilmu, jaga jantung dengan ilmu. Kan Ibu yang buat judul. Judul bukan dari saya ya, dari Ibu. Siapa yang buat judul? Coba tunjuk tangan. Semua. Kesepakatan. Iya. Lalu apa maksudnya itu? Menjaga hati maksudnya menjaga jantung dengan ilmu. Jaga apa? Oh, berarti hati itu sama dengan perasaan. Iya. Jadi harusnya judulnya jagalah perasaanmu dengan ilmu. Ini kita diskusi supaya Ibu paham. Kalau bicara hati itu apa? Karena orang kadang-kadang hati-hati. Ya, ayo. Apa yang kita bicarakan di sini, hati ini? Itu bahasa lainnya, itu bahasa Arabnya itu, Bu. Kita kan bahasa Indonesia sekarang. Tadi sudah saya luruskan, ternyata hati dalam bahasa Indonesia yang dimaksud Nabi kolbu itu tidak sama dengan hati dalam bahasa Indonesia yang artinya liver, kan begitu ya. Ternyata hati di sini jantung, karena Nabi menunjuk ke situ. Kolbu itu jantung. Nah, tadi saya tanya jantung itu fungsinya apa? Kata Ibu memompa darah, kan begitu ya. Lalu ada apa kaitannya dengan hati di sini? Lalu apa hati yang Ibu maksud di sini? Ada yang jawab perasaan tadi. Lalu apa kaitannya perasaan dengan jantung, Bu? Apa hubungannya perasaan dengan jantung? Coba. Gitu. Saya tanya dulu, Ibu berpikir dengan apa? Ada rasa mau, nggak mau, malu, nggak malu, pantas, nggak pantas, memutuskan iya atau tidak, itu kerjanya di mana itu? Di hati. Maksudnya hati di sana, liver, sini. Oh, jantung tapi katanya tadi tugasnya cuma memompa darah bolak-balik.
Saya tanya lagi, ibu memutuskan mau tidak mau, suka tidak suka, pantas tidak pantas. Itu di mana itu prosesnya? Di otak. Tapi Nabi tidak nunjuk ke sini. At-taqwa hahuna di sini. Enggak, tadi di sini. Ayo saya buat bingung ibu-ibu ini biar tahu rasa. Ini ilmiah ini saya serius ini, bukan nanya-nanya anfaidah. Bukan bicara ngalor ngidul ini. Ini makanya ibu bingung kan begitu kan? Nah, baru sekali ini bingung kan bicara hati kan? Saya ingin detail aja sedikit. Udah sering kan bicara hati kan? Ditanya gini malah bingung. Hati itu apa? Perasaan yang ibu bilang tadi itu prosesnya di mana? Ada rasa suka kan ya? Rasa itu kan rasa suka, rasa sedih, gitu ya. Di mana? Di hati. Ibu berfantasi. Di mana itu kerjanya? Prosesnya? Prosesnya di mana? Itu pepatah bu. Bukan dari kepala bu, dari mata bu. Salah itu pepatahnya. Dari mata turun ke hati. Pakai pepatah pun salah. Ya, sekali lagi. Jadi apa yang ibu maksud dengan hati di judul ini yang ibu sodorkan ke saya? Perasaan apa ya? Ya, saya terima perasaan, rasa kan perasaan, rasa kan ya, rasa sedih, rasa senang, rasa suka, itu semua di mana diproses? Di hati. Hah? Di hati. Hati mana ini? Hati yang dalam. Hati mana ini? Apa yang dimaksud hati? Kalau bahasa Indonesia hati di sini ini, di sini diproses. Suka itu nggak suka di sini. Muncul dari sini dia, begitu suka, gini, gitu. Gimana? Nah, ini pengertian tentang hati aja belum duduk ini. Gimana mau lurus hatinya ini? Nah, tapi menjaga hati dengan ilmu. Tadi kalau ibu katakan hati itu perasaan, menjaga perasaan dengan ilmu itu maksudnya? Atau kalau yang ibu maksud jantung tadi, menjaga jantung dengan ilmu gitu. Biar kita bicarakan. Membicarakan jantung dengan ilmu, arti saya harus bicara tentang ilmu kardiologi gitu. Bagaimana terapinya gitu ya. Betul. Itu yang kita bicarakan. Ibu pernah mengikuti program kardiologi. Itu yang dimaksud dengan menjaga hati dengan ilmu. Hati maksudnya jantung, menjaga jantung dengan ilmu gitu. Bukan? Udah mulai bingung. Maksudnya membuat sesuatu perkataan, perbuatan melalui dengan ilmu. Iya, masalah lakukan atau tidak lakukan doa nadu kan begitu kan? Itu maksudnya kan? Mau atau tidak mau kan begitu ya? Suka atau tidak suka, ridho atau tidak ridho kan begitu? Terima atau tidak terima itu ya? Itu di mana diproses? Di hati. Perasaan batin. Itu semua di mana diproses? Ibu mau jawab jujur tapi kayak berat gitu. Di mana itu diproses? Ibu mau nggak mau aja lah. Di mana diproses? Prosesnya terjadi di mana itu? Tolong jawab. Saya ajak ibu berpikir. Itu semua diproses di mana? Ibu berkehendak dan tidak berkehendak kan begitu ya? Itu semua diproses di mana? Ibu punya otak enggak? Punya otak enggak?
Punya kan? Ya. Otak itu fungsinya apa? Ya, saja. Ibu punya otak enggak? Fungsi otak itu apa? Oksigen. Gimana ini udah mulai ngawur dah oksigen. Ini sudah mulai ngawur ini, udah ngawur oksigen larinya. Taib ya. Saya sengaja buat ibu-ibu ini bingung gitu. Karena ibu-ibu bingung ini lucu jadinya. Taib. Jadi itu semua proses terjadi di otak, Bu. Kenapa ibu berat mengatakan itu? Seolah-olah kita nggak punya otak gitu. Kenapa susah ibu menjawab itu semua proses terjadi di otak? Gitu. Katakan aja itu, coba. Malah enggak kayak gitu jawabannya, saya kan tahu. Berat mengatakan di otak gitu, jelas itu ya, di otak. Paham? Otak itu ada berapa bagian coba? Enak aja 2. Memangnya kepala kita seperti triplek itu rata gitu, 2 kanan kiri gitu. Enggak. Ada otak bagian depan, ada otak bagian kanan, atau ada otak bagian kiri, ada otak bagian belakang. Masing-masing itu ada fungsinya, tahu nggak? Hafalan, nalar itu otak kanan kiri itu. Maka ada yang bilang ini otak eksak, ini otak seni, itu kanan kiri itu. Berkaitan dengan motorik, saraf, ya, itu otak belakang. Itu bagian otak yang kerja untuk memproses motorik kita. Refleks kita itu otak bagian belakang itu. Nah, ada bagian otak yang paling penting, itu nggak ada di makhluk lainnya, hewan misalnya. Yaitu otak bagian depan, namanya prefrontal cortex. Letaknya di ubun-ubun. Ubun-ubun tahu ya? Nah, ini ubun-ubun nih. Ini ada bagian otak namanya otak bagian depan. Ini sangat penting karena ini berkaitan dengan apa? Hal-hal yang kita sebutkan tadi. Mau, nggak mau, suka, nggak suka, sedih, gembira, malu, nggak malu, ini di sini nih. Bagian depan itu. Maka Nabi berkata dalam hadis, maka ini hadis ini harus kita kumpulkan dan kita gabungkan satu sama lainnya hingga memberikan satu pengertian yang jelas gitu ya. Supaya ibu paham. Nabi pernah mengatakan nawasina biyadik. Ubun-ubun kami ada di tanganmu ya Allah. Ubun-ubun kita ada di tanganmu ya Allah. Ini ubun-ubun ini. Kenapa Nabi mengatakan ubun-ubun? Karena ini adalah bagian otak yang paling penting, bagian depan. Otak bagian depan. Ya ibu pasti punya. Nah, gila itu yang rusak itu ini. Ya. Intuisi, insting itu di sini nih. Makanya narkoba itu yang dirusaknya itu semua bagian otak. Terutama otak bagian depan itu. Maka pecandu narkoba itu seperti orang gila, nggak tahu lagi apa yang dia mau, apa yang nggak ada lagi malu dan sebagainya. Dan termasuk yang merusak otak bagian depan itu adalah tontonan pornografi. Kerusakan yang terparah itu adalah otak bagian depan, prefrontal cortex. Silakan googling aja lah. Ibu ikuti sampai di sini paham? Kenapa Nabi mengatakan ini
di antara dua di tanganmu ya Allah. Ini berkaitan dengan kehendak manusia. Itu di bawah kehendak Allah. Yang kata Nabi dalam ungkapan yang lain berkaitan dengan qalbu fisiknya, itu berbolak-balik, hati itu berbolak-balik. Ibu ragu-ragu, yakin, ragu, itu di mana diproses? Di sini nih. Timbul keyakinan, kadang-kadang ragu, kadang-kadang maju mundur seperti setrikaan. Kadang-kadang mau, kadang-kadang enggak mau, kan begitu ya? Karena inilah yang memproses mau tak mau. Kalau ini tahu dan tak tahu. Maka di dalam agama ini masalahnya bukan masalah tahu dan tak tahu, enggak. Kalau untuk tahu dan tak tahu mudah, Bu, karena yang kerja itu otak kanan kiri. Ingat dan tak ingat itu di sini itu. Yang kuat ingatannya itu bisa memaksimalkan otak kanan dan otak kiri. Tapi masalah mau tak mau bukan di sini, apalagi di belakang ini, enggak, tapi di sini. Nih. Masalah hati kan itu. Ya kan? Ada kebaikan ibu tak mau. Orang mengatakan ini masalah hati ini, gitu ya. Disodorkan hidayah ibu nolak. Itu masalah apa? Masalah hati. Tapi itu sebenarnya prosesnya di sini. Ini yang di tangan Allah Subhanahu wa taala, yang dalam ungkapan lain dibolak-balikkan Allah itu. Kadang-kadang yes, kadang no, yes or no, yes or no, yes or no gitu. Yang memutuskan tuh ini. Ini memori, Pak. Mengeluarkan memori itu diproses menjadi suatu eksekusi. Eksekusinya prosesnya di otak mana? Depan. Makanya kalau nikah yang dipegang ubun-ubun istri itu supaya lurus dia. Betul ya? Ibu waktu nikah dulu dipegang apanya? Jangan lututnya. Ini dipegang ini sama suami dulu ya, atau yang dipegang yang lain? Nggak tahu saya. Betul kan? Dibacakan doa. Nggak pakai doa. Ya udahlah. Nanti malam minta aja siaran ulangnya. Pegang ini. Kenapa ini? Ini menentukan mau nggak mau, Bu. Kalau ini tahu dan tak tahu, masalah agama, masalah kita ini bukan masalah tahu tak tahu. Banyak orang yang tahu tapi nggak mau. Tapi apa? Nggak mau. Itu orang Yahudi itu banyak tahu tapi nggak mau. Kenapa? Hati mereka terkunci. Sudah makin jelas? Nah, ya taib. Tadi kita katakan Nabi menunjuknya kok di sini nih. Harusnya kan di sini. Tapi Nabi tidak menunjuk ini. Tapi Nabi menunjuk apa? At-taqwa hahuna. Sini atau mana? Dada. Wa asyara biyadihi ila sadrihi. At-taqwa hahuna. Walakin yanzuru ila qulubikum, tapi melihat hati kamu. Nabi mengisyaratkan ke dada. Di sini ada apa? Ada otak di situ? Enggak ada. Yang ada apa? Yang ada apa? Jantung. Ini semakin membingungkan nih jadinya. Enggak. Baik, sedikit step by step ya. Lalu apa kaitannya itu, Bu? Kenapa Nabi menunjuk jantung? Coba, secara fisik Nabi menunjuk jantung. Kenapa? Saya kasih waktu berpikir 1 menit aja. Kenapa Nabi menutup hati menutup jantung? Ya, siapa yang mau jawab? Ya. Kalau jantung mati otomatis
manusia mati. Iyalah. Lalu kaitannya apa dengan apa yang kita bicarakan ini? Yang kita bicarakan kan bukan dead body, Bu. Dead body ya udahlah. Jasad yang mati mau kita bicarakan apa lagi? Ada yang dokter di sini? Nggak ada dokter sini. Jangan malu. Ada dokter nggak di sini? Nggak ada. Dosen? Nggak ada juga. Jadi semuanya ibu rumah tangga, IRT. Nggak masalah juga. Taib, saya jelaskan lah ya, daripada buang-buang waktu. Tahu nggak ibu betapa pentingnya jantung itu? Itu darah keluar masuk bolak-balik, maka hati itu disebut berbolak-balik. Bukan kadang-kadang nungging, kadang-kadang tegak, enggak. Bukan muter-muter gini, enggak, bolak-balik gitu, bukan gitu. Secara fisik dia enggak kayak gitu kan, begitu. Kayak gitu dia. Apa muter-muter jantung ibu? Ngungu seperti kipas angin. Hingga dikatakan hati itu berbolak-balik. Dalam bahasa Arab dikatakan qalbu li'annahu yataqallabu, karena dia berbolak-balik. Memang jantung ibu muter-muter gitu. Gitu? Enggak. Toh jantung hakikatnya gimana? Diam di tempat. Berdegup. Iyalah dan berdegup. Diam di tempat, ya kan? Betul nggak? Sini dia kan gitu ya. Bukan muter-muter gini ya, seperti jarum jam itu enggak ya? Enggak. Tapi ungkapannya apa? Dia berbolak balik. Tahu ibu apa yang berbolak balik di situ jantung itu? Iya. Darah itu keluar masuk bolak balik. Darah yang keluar, darah yang masuk. Kemana itu? Kemana aja, ya kemana aja. Jangan begitulah jawabnya aja, kemana aja. Ya, ke seluruh anggota tubuh. Maka anggota-anggota tubuh kita ini, mereka itu teriak ke jantung, minta didistribusikan darah itu ke mereka. Kalau tidak, mati mereka. Ini tangan kita, darah nggak sampai sini, mati dia bu. Walaupun kita belum mati ya, tapi kalau nggak kesini mati ini. Maka ibu pernah kedinginan, membeku itu tangan, mati dia, nggak bisa gerak. Kenapa? Dia teriak minta darah, tapi darah nggak ke situ. Siapa yang mensuplai darah ke situ? Jantung. Tugas jantung itu penting sekali. Maka dia dikatakan nadi kehidupan manusia adalah jantungnya. Sampai di sini paham? Semua anggota tubuh itu meminta bagian jatahnya dari darah yang dipompakan oleh jantung. Kalau jantung tidak memompanya selesai, nggak jadi seperti pompa ya, nggak akan ngalir darah ke situ, selesai. Atau pompa ini bermasalah, ada penyumbatan, ibu bisa game over, betul nggak? Mompa dia tapi nyumbat gitu ya, itu bisa kena stroke kan begitu dan lain sebagainya. Dan bagian tubuh, anggota tubuh yang paling memerlukan asupan darah dari jantung itu adalah otak. Dia meminta 20% dari darah yang dipompakan jantung. Makanya kalau terhenti suplai darah ke otak, ibu nggak bisa apa-apa. Kalau secara total itu namanya stroke, game over juga. Tahu ya? Iya. Bisa pecah pembuluh otaknya, selesai bu. Jadi otak ini nggak seperti yang lainnya.
Otak ini dia perlu kadar darah yang dimintanya, lebih nggak boleh, kurang juga nggak boleh. 20% itu dia nggak mau kurang, nggak mau lebih. Kalau lebih terganggu juga. Ya, kurang juga terganggu. Maka itu sangat bergantung ya kerja dan fungsi otak itu dengan suplai darah yang dipompa oleh jantung. Makanya kalau ibu sedang terengah-engah, pikiran nggak jalan gitu ya. Ditanya nama pun lupa gitu. Ibu sedang marah misalnya, jantung kan bekerja lebih keras ya. Soalnya sedang marah itu. Sedang marah kan denyut jantung itu luar biasa kencang sekali. Bahkan melebihi kegiatan berolahraga. Itu marah itu. Maka wajar kalau marah itu membuat otak orang itu nggak jalan. Dia kadang-kadang melakukan hal-hal yang konyol. Ya, kadang-kadang dia mengucapkan kata-kata yang dia ingkari sendiri. Ya, waktu marah. Makanya Bu, kalau ibu marah, ibu ingat nggak apa yang ibu katakan? Lupa. Tapi kalau ibu dimarahi, ingat nggak? Beda ya, beda. Beda itu. Nah, jadi itulah dia korelasinya ataupun hubungannya antara jantung dan otak. Itulah mengapa Nabi menunjuk ke sini bukan ke sini. Ini nggak ada apa-apanya kalau nggak bekerja dengan baik ininya. Nah, ini kita bicara secara fisik ya. Nah, kerja dari semua itu dikatakan apa? Hati. Bisa dimengerti? Kenapa kita harus menjaga semua itu? Jantung perlu dijaga, otak juga perlu dijaga, fisiknya ya. Kerjanya kan akal ya, berpikir ya. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, demikianlah ya. Ini ya kita bicara tentang hati sekarang ini. Yang kata Nabi, jika baik itu baik semuanya, jika rusak itu rusak semuanya. Ala wahya al-qalbu, itulah hati. Dengan perincian yang kita sebutkan tadi. Jadi kita mengerti ya proses, ya kita katakan kehendak manusia itu yang menentukan dia menerima atau tidak menerima hidayah itu kan di sini ya. Yang bagian yang penting itu. Ya, cuma itu nggak akan jalan kalau di sini nggak baik. Ya. Suplai darah ke otak terhambat. Paham? Para jemaah yang dimuliakan Allah. Maka Nabi menunjuk ke dada bukan ke kepala. Walaupun Nabi mengisyaratkan dalam hadis yang lain pentingnya ini, bahwa ini di tangan Allah. Bahwa kehendak kita di bawah kehendak Rabbul Alamin. Sudah tahu apa itu hati? Ibu punya hati? Punya? Udah mengerti sekarang apa itu hati? Begitulah penjelasannya kalau mau ribet sedikit. Tapi kalau sekarang kan kita sudah ngerti hati ya hatilah gitu ya. Gimana prosesnya? Yang penting hati gitu ya. Ya Ibu ya, simpelnya kan begitu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Nggak apa-apa muter-muter sedikit ya. Tapi ini penting supaya kita tahu. Ya. Nah, jadi kita bicara hati di sini. Di mana hati itu adalah kekuatan tertinggi pada manusia. Yaitu kekuatan hati. Kekuatan hati adalah kekuatan tertinggi. Dia melebihi kekuatan akal, bahkan kekuatan fisik. Kekuatan fisik juga dimiliki oleh makhluk-makhluk lain selain kita. Bahkan fisiknya jauh lebih kuat dari kita.
Ya. Kekuatan akal inilah kekuatan yang manusia itu menjadi superior dari makhluk-makhluk lainnya karena dia punya kekuatan akal. Tapi ternyata kekuatan akal masih bisa dibelokkan oleh kekuatan hati. Makanya Bu ya, di dalam kenyataan di lapangannya tahu itu kalah dengan mau. Tahu itu kalah dengan apa? Siapa yang mengalahkan tahu? Mau. Ya maka ada ungkapan di sana udah dikasih tahu tapi nggak mau. Kenapa? Karena kalah itu kekuatan tahunya dengan apa? Maunya. Dan itu yang terjadi ya. Kadang-kadang kita tahu, bukan nggak tahu. Ini baik, ini nggak baik. Ini jelek, ini buruk. Ini baik, ini bagus. Harusnya gini, nggak gini. Ini layak, ini nggak layak. Tahu. Bukan nggak tahu. Tapi masalahnya apa? Nggak mau. Ya, nggak mau. Ini masalah ini. Ya. Maka saya katakan tadi yang bisa membelokkan kekuatan akal cuma kekuatan hati. Ya, yang bisa mampu membelokkan kekuatan akal manusia itu yang superior itu adalah kekuatan hatinya. Orang-orang Yahudi kena musibah pada hati mereka. Orang-orang Yahudi, musibah mereka terletak pada apa? Akal mereka atau hati mereka? Hati mereka. Yahudi ini pinter-pinter, Bu, bukan bodoh-bodoh. Pinter tapi jahil. Maka kejahilan itu sebenarnya penyakit yang menyerang hati, bukan otak. Jahil itu adalah penyakit yang menyerang hati, bukan otak. Ya, para jemaah yang dimuliakan Allah. Coba lihat orang Yahudi. Mereka banyak tahu. Bahkan mereka tahu Nabi Muhammad itu adalah seorang nabi, bukan KW-KW, bukan kaleng-kaleng. Nabi beneran itu, karena mereka uji dengan pengetahuan mereka. Mereka tanya kepada Nabi 3 pertanyaan yang hanya bisa dijawab oleh seorang Nabi. Dan mereka juga tahu tentang perkara-perkara agama juga mereka tahu. Orang Yahudi itu tahu tentang syirik, Bu. Mereka pernah berkata, wahai Muhammad, kalian ini adalah sebaik-baik umat kalau kalian tidak berbuat syirik. Apa itu kata Nabi? Kalian berkata dalam sumpah kalian wal Ka'bah, demi Ka'bah. Nah itu kan syirik itu. Orang Yahudi tahu itu syirik. Nabi tidak membantah perkataan orang Yahudi ya tahu-tahuan syirik, bukan syirik itu. Enggak, itu syirik. Dan Nabi mengatakan waqad qala, ya benar, Nabi mengakui masih ada kaum muslimin yang mengucapkan dalam sumpah mereka ucapan seperti itu. Maka Nabi mengatakan kalau kalian bersumpah maka ucapkanlah wa rabbil Ka'bah. Apa? Wa rabbil Ka'bah, bukan wal Ka'bah. Itu syirik. Orang Yahudi tahu itu. Bukan enggak tahu. Jadi soal pengetahuan mereka banyak tahu. Tapi masalahnya apa ini orang Yahudi? Enggak mau. Maka mereka katakan sami'na wa asoina, kami dengar, kami tahu, tapi kami nggak mau. Itu dia. Sami'na wa asoina itu. Kami tahu, tapi kami nggak mau. Maka Allah mengatakan dalam Al-Quran masalah orang Yahudi ini apa? Qulubuna ghulf, hati kami itu terkunci. Susah kali dapat maunya itu. Maka saya katakan apa tadi judul hari ini apa? Menjaga hati dengan ilmu. Menjaga hati dengan hati. Sampai keselio lagi. Menjaga hati dengan ilmu. Maksudnya ibu hanya sekedar tahu, menuntut ilmu itu sekedar tahu atau gimana?
Kalau sekedar tahu, belum tentu hati itu selamat, Bu. Sekedar tahu ya, seperti halnya orang-orang Yahudi. Kalau untuk tahu mudah, nggak susah. Kalau untuk sekedar tahu itu mudah, nggak susah. Lalu apa treatment yang dianjurkan oleh Allah terhadap hati? Untuk mendapatkan hidayah. Apa treatment yang Allah anjurkan kepada kita terhadap hati? Nggak ada. Nggak tahu atau nggak ada? Apa treatment? Treatment tahu ya? Langkah yang kita lakukan terhadap hati yang diperintahkan Allah. Mencari ilmu, mempraktekkan ilmu yang kita dapat. Udahlah saya bacakan ayatnya. Ibu ini belum, kok kayak bengong, kayak bingung-bingung gitu, bengong dan bingung ini gimana? Yaitu firman Allah, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kita diperintahkan untuk membersihkan hati. Proses tazkiyah. Membersihkan hati. Itu yang Allah perintahkan terhadap hati. Maka semua proses yang kita lakukan itu goalsnya adalah pembersihan hati, termasuk menuntut ilmu. Kalau sekedar menuntut ilmu saja itu belum cukup. Karena ibu nanti akan berhenti pada masalah, saya sudah tahu, saya tahu, saya dengar, ya, saya tahu, saya dengar. Apakah menuntut ilmu berhenti sampai di situ? Kalau sampai di situ saja, maka manfaatnya nggak ada. Kita belum melakukan apa yang diperintahkan Allah, yaitu tazkiyah, membersihkan hati. Ya. Maka kita perlu melakukan proses tazkiyatu al-qalbi atau an-nufus, pembersihan hati. Kita menuntut ilmu, tadabbur, tafakkur, berjalan di muka bumi, mengambil ibrah dan lain-lain sebagainya, itu dalam rangka membersihkan hati. Ya, bukan sekedar mengumpulkan maklumat. Paham? Tahu mengumpulkan maklumat? Banyak tahunya, Bu. Tahu ini, tahu itu, sekedar tahu aja gitu. Ya. Nah, itu yang harus kita jaga. Itu yang harus kita pelihara. Membersihkan hati itu dengan, ya, kita katakan banyak proses, ibadah juga, dan banyak lagi hal-hal lain yang bisa kita lakukan untuk membersihkan hati. Paham? Iya. Taib. Apa yang paling efektif? Cara yang paling efektif untuk membersihkan hati? Pengalaman ibu lah. Perkara apa yang paling menggedor hati ibu? Kalau dapat itu kayak digedor-gedor hati itu, kayak dilecut, kayak dicambuk gitu ya.
Musibah. Jadi ibu cari musibah gitu supaya cari musibah. Enggak ya. Tapi musibah ya. Itu mencampur hati betul ya. Habis itu KO hatinya. Iya, ya boleh lah musibah ya. Yang lain? Ilmu. Ilmu. Hidayah. Apa lagi? Yang ibu rasakan lah. Zikir. Apa? Zikir. Zikir. Ya zikir ya. Yang lain? Pengalaman ini saya nggak nyalakan karena pengalaman kan begitu ya. Ada kan bilang musibah ya, mungkin juga gitu ya. Tapi susah juga itu nunggu musibah dulu baru tergedor hati itu. Hah? Istighfar, zikir, ingat Allah sama itu. Bolak-balik, ibu suka kali bolak-balik. Jangan yang udah dijawab lah, yang lain. Atau berdasarkan pengalaman ini Ustaz, kalau dapat ini saya tergedor-gedor hati itu. Informasi. Macam dilecut hati itu. Bergemuruh hati itu. Kayak disemprot hati itu. Rrrr, gitu. Apa itu? Apa itu? Enggak. Selama ini gimana hatinya? Gimana coba? Yang pengalaman lah, pengalaman itu. Enggak ada. Enggak ada yang menggugah, menggedor hati ibu. Hatinya biasa-biasa aja. Ya udahlah. Musibah. Oh iya ya, musibah itu, musibah. Atau ibu mati dulu baru tergedor hatinya. Itu parah itu ya. Enggak lah ya, enggak. Yang lain? Kalau ngaji sama saya ajak ibu berpikir memang. Supaya bukan saya aja yang mikir gitu. Capek lah saya kalau saya aja yang mikir. Ibu juga harus berpikir. Makanya kalau ditanya itu jawab, walaupun asbun, nggak apa-apa. Ya mending lah daripada diem aja kan gitu ya. Malah saya curiga entah apa yang dipikirin gitu ya. Ya mendingan jawab aja lah. Senang saya jawabannya macam-macam itu. Mau jawab tapi udah dijawab Ustaz gitu. Menuntut ilmu, Ustaz. Iya. Menuntut ilmu. Menuntut ilmu. Ya, membersihkan hati. Iya, tergedor. Insya Allah. Majlum. Yang bener. Berapa banyak ilmu yang dilupakan? Banyak sekali. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Iya, betul. Ibu kan senang-senang aja nuntut ilmu. Betul nggak? Ya, betul. Lalu dia gedornya di mana? Ibu tergedornya di mana? Kan ibu fun-fun aja, fine dan fun. Fine and fun. Mendengar ilmu, iya kan? Nah. Apalagi kalau majelis ilmu tentang kisah-kisah seperti anak-anak itu kan. Nah. Cerita gitu. Kan enak itu dengarnya. Lalu di mana tergedornya hati ibu? Tidak ada ujian. Hah? Apa? Musibah. Ya sama aja itu bahasa lain dari musibah. Ujian itu ya musibah. Yang lain? Melihat kebaikan dari orang lain yang tidak bisa kita lakukan. Oh gitu ya. Jadi jealous lah gitu ya. Itu yang menggedor hati itu jealous gitu ya. Jealous kan? Gini ya. Oh dia bisa sedekah kita nggak bisa gitu ya.
Ya itulah maka saya katakan itu kan jealous kan? Jelas itu ya. Iyalah. Iya. Ya kan yang namanya hasad kan ada yang boleh juga kan gitu ya. Ya itu maksudnya kan? Betul. Iya. Bahasa gaulnya jealous kan gitu ya. Iya. Ya, yang lain, ya bolehlah, tampung aja. Ya. Yang lain, yang mau jawab, nggak ada, no idea. Berdoa, ini udah pamungkas, sudah doa, udah. Itu menggedor hati ya, doa. Tergedor hati itu dengan doa ya, masya Allah. Ya, yang lain. Sudah semua. Nah, tinggal saya sekarang. Iya, hati itu ya, itu menjadi nggak karuan, ya, tergedor-gedor, terlecut-lecut gitu ya. Ketika mendapat ini, apa itu? Nasihat. Apa? Nasihat. Makanya saya curiga jangan-jangan ibu nggak dapat nasihat ini. Sering nggak dapat nasihat? Apa? Jujur, betul, sering. Gimana rasanya? Iya. Istilahnya kalau dapat nasihat baru tahu rasa ya. Nasihat. Jadi ibu sering dapat nasihat. Ya. Taib. Itu tidak membuat saya takjub. Kalau ibu sering dinasihati, ya mungkin sudah sepantasnya. Tapi ada satu level yang mungkin ibu jarang lakukan, yaitu minta nasihat. Dinasihati sering, ya kan? Tapi nggak minta sih. Tapi kalau minta pernah nggak? Mau menjaga hati, membersihkan hati, menghidupkan hati, sering-sering minta nasihat. Sering-sering minta nasihat, Bu. Kalau peduli dengan hati, sering-sering minta nasihat. Itu amal para salaf dulu. Amal para sahabat. Amal para imam-imam terdahulu, ulama-ulama kita. Mereka itu suka minta nasihat. Karena mereka lebih senang mendengar daripada berbicara. Maka mereka suka minta nasihat. Sahabat itu banyak riwayat-riwayat dari mereka bagaimana mereka itu antusias, sangat antusias untuk minta nasihat. Tadi ada yang jawab menuntut ilmu, betul nggak? Apa bedanya menuntut ilmu dengan minta nasihat? Apa bedanya? Menuntut ilmu dengan minta nasihat. Apa sama? Kalau nggak sama, apa bedanya? Apa bedanya? Oh gitu. Ya, yang lain mau jawab? Ya. Begitu. Taib, saya jawablah. Menuntut ilmu itu hanya ibu bisa lakukan kepada orang tertentu, yaitu ahli ilmu.
Tapi kalau nasihat itu, minta nasihat itu bisa ibu lakukan, bisa ibu dapatkan dari siapapun. Enggak harus penuntut ilmu, enggak harus ustadz, enggak. Nasihat ya. Ibu bisa minta dari suami. Enggak harus ustadz, enggak. Oh, ustadz, suami saya bukan ustadz, ya tahu saya. Itu nasihat itu. Ibu bisa dapatkan dari siapapun. Ibu bisa minta dari siapapun. Atau dari pembantu di rumah. Mungkin dia ada kata-kata nasihat yang menggedor hati ibu. Bu, jadi majikan jangan sombong lah. Bu, dermawan sedikit lah jadi majikan. Gaji naik lah. Nasihat ya, nasihat. Ya kadang-kadang nasihat itu ya dari orang yang di bawah kita kedudukannya. Enggak harus dari ahli ilmu, tapi kalau ilmu nggak bisa bu, salah ibu kalau minta ilmu, cari ilmu, nuntut ilmu dari yang bukan ahlinya, salah itu, salah itu. Paham maksudnya? Nah di sini nih perbedaan antara nasihat dan ilmu. Yang kedua, apa bedanya? Apa beda nasihat dengan ilmu? Minta nasihat dengan nuntut ilmu. Ibu sering menuntut ilmu? Sering enggak? Sering atau tidak? Banyak majelis ilmu yang ibu hadiri? Banyak enggak? Satu pekan berapa kali? 2, 3, 4, 3. Apa semua yang ibu dengar di majelis ilmu ibu paham? Mungkin banyak nggak pahamnya ya. Tapi ibu tetap ngangguk-ngangguk, yes, walaupun nggak paham. Ya, ngangguk-ngangguk, nggak paham ini. Itu ilmu itu, ya. Walaupun nggak paham kita tetap terima aja. Itu ilmu. Beda dengan nasihat. Kadang-kadang nasihat itu nggak ilmiah kali dia, nggak berat kali, sederhana aja. Tapi kita tetap mengatakan no. Kita paham sepaham-pahamnya, nggak salah paham, nggak salah mengerti. Tapi kita tetap menggeleng. No. Betul nggak? Itu kan kenyataannya. Sering dinasihati langsung terima atau enggak, tidak, no, nggak mau. Itu kalau nasihat. Tapi kalau ilmu ngangguk-ngangguk aja gitu, walaupun nggak paham kan gitu ya. Iya aja itu walaupun nggak paham. Tapi kalau nasihat beda itu, walaupun paham. Ibu pernah nggak dinasihati suami? Paham apa yang dikatakan suami, tapi tetap menolak itu. Enggak kan gitu ya. Itu nasihat itu. Maka ibu bisa rasakan bagaimana kondisi hati ketika dapat nasihat itu. Ya. Betul-betul ingin dilakukan proses pembersihan sebenarnya. Tapi itu berat memang. Maka nasihat itu berat. Nasihat itu berat. Iya kan? Nah, apalagi kalau kita betul-betul minta itu, nasihat itu, kita minta itu. Kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan nasihat. Jago bu, jempol 4 saya kasih ibu. Nanti malam minta nasihat sama suami ya. Minta ya. Jangan ada niat serangan balik, enggak. Nah, ini enggak, bu, itu namanya bukan minta nasihat itu. Itu ngajak tengkar, ngajak debat. Jangan ada dalam hati kalau dia ngomong langsung ada counternya gitu. Enggak, dengarkan aja nasihat itu. Jangan katakan kamu juga enggak. Makanya saya katakan nasihat itu dari siapapun.
Ya, dari siapapun siap mendengarkan nasihat suami. Ya, karena orang yang paling kenal dengan kita itu ya suami kita, pasangan hidup kita. Mungkin dia sudah banyak apa? Sudah banyak catatan di sini, kan gitu ya. Udah banyak catatannya ini. Cuma kan kalau dia mulai kan gak enak juga. Tapi kalau ibu minta keluar semua itu, percayalah. Kalau ibu yang minta keluar semua, Bu. Kalau nggak percaya lakukan nanti malam. Setelah itu bulan depan laporkan ke saya. Nanti malam lakukan, bulan depan laporkan ke saya. Start laporan itu. Saya dapat dia gini ya. Mau ibu lakukan itu? Saya tanya mau nggak? Serius? Silakan eksekusi nanti malam. Panggil suami nanti malam lah, malam kan gitu ya, di balik kelambu. Katakan kepadanya, apa panggilannya sih? Mas, Bang, apa sih panggilannya? Beb. Apa panggilannya? Terserah lah apa panggilannya. Ya. Nasihati saya. Saya siap mendengarnya. Apapun yang dikatakan, katakan aja. Tapi jangan ada niat balas ya. Namanya untuk kita yang minta, kan kita untuk di hati kita ini. Oh itu Bu, kalau ibu bisa mendengarkannya, Bu, bisa menyimaknya dengan baik, jadi pendengar budiman kan gitu ya. Itu hati itu bersih, Bu. Maka nasihat itu kan asal katanya dari bahasa Arab artinya tulus, ketulusan, kemurnian. Yang melakukannya itu berarti dia telah melakukan proses pemurnian hati, minta nasihat itu. Oh itu luar biasa, memang dahsyat itu. Silakan coba. Baru keluar semua itu Bu ya, menunya itu, daftar menu itu 1, 2, 3. Kalau nggak tahan-tahan mau nyerang balik itu, ya kan? Kalau nggak tahan-tahan dengarnya mau nyerang balik itu, kamu juga gitu, gitu ya. Nggak usah itu, jangan lakukan itu, dengarkan aja. Terlepas banyak kurangnya suami kita, saya katakan tadi, nasihat itu kan dari siapa saja. Justru nasihat itu dari orang yang paling mengenal kita, sahabat dekat kita, pasangan hidup kita. Ya kadang-kadang ibu perlu juga minta nasihat sama anak. Mana tahu kita sebagai orang tua banyak salahnya. Pernah nggak minta masukan ke anak? Nak, saya sebagai orang tua di mana kurangnya? Tolong katakan. Itu kan nasihat itu ya. Kalau gengsi mengatakan nak, nasihatilah. Gimana Bu? Kalau itu terjadi, gimana kondisi hati coba? Oh, itu betul-betul macam dicuci Bu. Hati itu macam dicuci. Ya, cuci itu yang muter diputer-puter gitu. Oh, itu dibilas lah. Oh, wah, gitulah dia. Ada rasa menolak antara iya dan tidak kan gitu ya. Wah, itu tapi kalau itu betul-betul ibu terima nasihat itu bersih hati Bu. Jamin. Makanya nuntut ilmu nggak seperti itu. Ibu kan ikut talim fine and fun aja. Ibu dengar, terpana, terpesona, takjub kan gitu ya, selesai. Kan gitu. Nggak ada beban hati, nggak ada. Iya kan? Betul nggak? Ya, bukan saya katakan menuntut ilmu nggak penting, tapi ini kita bicara tentang hati. Makanya salah satu amal muslim itu adalah minta nasihat, Bu. Itu yang Nabi sebutkan, hak muslim atas muslim lainnya ada 6. Hakul muslimi alal muslimi sittun. Pernah dengar hadisnya? Hak muslim atas muslim yang lainnya ada 6. Salah satunya apa? Idza stansahahu fansahlahu. Jika saudaramu minta nasihat kepadamu,
Wajib kamu berikan, wajib Bu. Berdosa kita kalau saudara kita minta nasihat tidak kita kasih. Bukan minta ilmu ya. Minta ilmu boleh kita tolak. Dia tanya kita, aku nggak tahu, la adri, nggak tahu aku. Bisa aja kita tolak, betul nggak? Mau nggak tahu gimana? Mau ngada-ngada, mau ngadi-ngadi, kan nggak boleh. Atau kita katakan, waduh, saya bukan orang yang berilmu fulan. Jadi bukan minta ilmu Bu. Beda itu. Kalau minta ilmu dia, ibu bisa tolak. Kenapa? Saya nggak tahu. Betul nggak? Ya kalau betul-betul nggak tahu, masa tahu-tahuan, pandai-pandaian, salah itu. Mengerti? Tapi kalau nasihat, dia minta nasihat, nggak ada alasan ibu tolak. Siapapun dia, selama dia muslim. Walaupun dia orang yang kita benci. Jago kali dia kalau dia tahu kita benci dia minta nasihat kita ya, gitu ya. Betul-betul ya, minta nasihat yang tulus dia itu, kasih dia. Yang jauh maupun yang dekat, siapapun Bu. Hatta dia orang yang berilmu lebih tinggi dari kita, kalau dia minta nasihat kita katakan, oh kamu kan lebih banyak ilmunya dari saya. Enggak boleh. Paham? Misalnya saya minta nasihat sama ibu nggak bisa katakan ustad kan ustad lebih banyak ilmunya. Enggak boleh. Paham? Misalnya suami ibu ustad lah, misal aja. Lalu dia minta nasihat sama ibu, apa ibu katakan? Kamu kan ustad, masa minta nasihat sama saya? Nggak mau saya, nggak boleh. Siapapun dia, paham? Karena itu hak muslim. Jika dia minta nasihat, nasihati. Walaupun kita cuma berkata kepadanya, wahai fulan, takutlah kamu kepada Allah. Walaupun cuma itu kata-kata yang kita katakan, ittaqillah. Kalau dia minta nasihat, wajib kita berikan. Maka ini salah satu amal. Minta nasihat Bu ya, bukan dinasihati. Beda itu beda level itu. Minta nasihat ya, itu salah satu amal yang mungkin jarang kita lakukan. Betul nggak? Jujur aja. Sering kita lakukan atau jarang kita lakukan? Atau bahkan mungkin nggak pernah kita lakukan itu. Seumur-umur belum pernah itu. Minta nasihat, memang itu berat. Tapi para salaf dulu selalu mengamalkannya. Banyak riwayat-riwayat kita temukan mereka melakukan itu. Apa? Minta nasihat. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kalau kita peduli tentang hati kita, maka lakukanlah itu. Lakukanlah. Banyak-banyak minta nasihat. Terutama kepada orang-orang yang mengenal kita, yang kita tahu ini nasihatnya pasti berguna untuk saya ini. Ya, nah demikian. Wallahu alam bishawab. Nah dengan itu kita merawat hati kita. Taib, paham ya? Jadi cuma saya ingin meluruskan sedikit atau menajamkan sedikit judul yang ibu sodorkan ke saya. Apa judulnya tadi? Menjaga hati dengan ilmu. Boleh saya spesifikkan sedikit judul itu, menjaga hati dengan melaksanakan amal ini, yaitu istinsah, minta nasihat. Itu lebih bertaji, lebih tajam dari sekedar ibu menuntut ilmu. Ada orang yang bisa mendapatkan nasihat dari mendengarkan ilmu. Itu bagi orang yang memang senang mendengar nasihat. Maka apapun bisa dia konversikan menjadi nasihat. Tapi orang nggak terbiasa menerima nasihat, minta nasihat, maka nasihat itu menjadi sesuatu yang sangat berat bagi hatinya. Maka ngaji pun pilih-pilih itu, yang enak aja didengar.
yang gak enak gak usah didengar. Banyak orang yang nuntut ilmu modelnya seperti ini. Istilahnya apa? Aduh, yang enak-enak didengar aja lah, yang ini terlalu susah ini. Gitu ya. Apalagi yang relate ya dengan keadaan itu. Karena nggak semua orang yang menyampaikan ilmu itu bisa menyampaikannya seperti nasihat. Paham? Maka harap maklum lah kalau saya sering nanya-nanya ibu. Ya kalau saya sampaikan materi gini ABCD ya mungkin sekedar maklumat nanti. Paham? Ya. Makanya kalau ditanya kooperatif lah. Saya ingin tahu juga sebenarnya apa sih yang ada dalam pikiran ibu gitu. Ngerti nggak? Iya. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Mau ngomong apa lagi? Kita mau ngomong apa lagi nih? Kita sudah ngomong ilmu apa namanya hati ini. Kalau kita omongi hati nggak selesai sampai pagi, Bu. Ya, karena hati manusia itu kan sesuatu yang ya kita katakan bisa dikatakan misteri itu. Betul ya? Nggak bisa diduga. Pikiran ada batasnya. Tapi penggembaraan hati ini nggak ada batasnya, Bu. Ya, kalau pikiran kita mengembara ke sana kemari, ya ke batas pengetahuan kan begitu ya. Tapi kalau hati itu kalau sudah mengembara ke sana kemari, itu tidak terkendali. Sebagaimana kayak saya katakan tadi, kekuatan hati ini di atas kekuatan yang lainnya, yaitu kekuatan fisik dan kekuatan akal. Maka kalau hati itu kotor, dia tidak akan bisa mengeluarkan kekuatannya. Seperti saringan yang kotor, nyumbat, maka dia tidak akan bisa memancarkan air. Karena tersumbat dia. Begitulah hati yang tersumbat itu. Maka dia tidak akan bisa menerima hidayah yang Allah berikan kepadanya. Ya, tidak bisa menerima hidayah yang Allah berikan kepadanya. Nggak paham-paham itu. Ya, tidak bisa memahami kebenaran yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepadanya. Maka untuk bisa menerima hidayah perlu kebersihan hati. Kalaulah masalahnya adalah kepintaran akal belaka, maka orang pintar sudah pasti dapat hidayah, harusnya. Tapi kenyataannya kan tidak. Banyak orang pintar justru menolak hidayah, kan begitu. Termasuk orang-orang Yahudi itu pintar-pintar tapi nolak hidayah dia. Bahkan untuk bahagia sekalipun, untuk bahagia kita perlu hati yang bersih, hati yang sehat. Maka Allah mengatakan, qad aflaha man zakkaha. Sungguh bahagia orang yang membersihkan hatinya. Maka kalau kita serius ingin bahagia, yang harus kita perhatikan, yang kita harus urus pertama kali adalah hati. Orang yang nggak mau mengurus hatinya, nggak peduli tentang kondisi hatinya, artinya dia memang nggak mau bahagia. Nggak ada niatan untuk bahagia itu orang. Ya, para jemaah yang dimuliakan Allah. Jadi nggak cukup modal pinter, kecerdasan, nggak cukup. Saya katakan, saya tanya ibu, tahu nggak kasus bundir paling banyak di dunia ini di mana? Bundir tahu bundir? Bundir bunuh diri. Itu banyak di mana? Di negara maju atau negara dunia ketiga katanya. Kenapa? Toh orang-orangnya pinter-pinter, maju-maju, katanya sejahtera, ekonominya tinggi dan lain-lain sebagainya.
Tapi kenapa kasus bunuh diri itu tinggi di sana? Di Jepang, Korea, Cina, Hong Kong, Taiwan, hampir tiap hari, Bu. Mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Di sana di Hong Kong itu anak-anak aja bunuh diri, Bu. Udah biasa itu. Di Korea juga berbagai macam cara orang bunuh diri di sana itu. Tahu nggak ya? Toh ternyata orang-orang yang dikatakan cerdas, maju, terdepan, di tangan mereka teknologi macam-macam lah, sejahtera, makmur, bla bla bla. Kok banyak sekali kasus bunuh diri? Memangnya kurang bahagia dia? Iya, karena itu semua tidak menjamin orang untuk bahagia. Ternyata apa? Kebalikannya, di negara-negara yang katanya terbelakang, dunia ketiga, mungkin dunia keempat pun, kita temukan apa? Kasus bunuh diri itu ya, seperti yang terjadi di negara-negara maju itu. Artinya apa ini? Untuk bahagia kita perlu prepare hati kita. Gak bisa bermodalkan apa? Otak, kecerdasan, akal belaka. Nah, kalau kita tahu itulah yang menentukan bahagia atau tidak, maka kalau kita betul-betul ingin bahagia di dunia ini ya, kita harus mengurus dan menata hati kita. Maka hidupkanlah hati itu. Tadi kita katakan apa? Salah satunya yang paling utama kita lakukan adalah meminta nasihat. Ya, wallahu a'lam. Bu, kalau ibu mau rumah tangga yang samara, sakinah, mawaddah dan rahmah, ya, seperti yang diidam-idamkan banyak orang, kadang-kadang itu jadi kata-kata pemanis belaka tanpa tahu hakikatnya. Wah, kalau ada orang dia kan samara kan gitu ya, sakinah, mawaddah dan rahmah. Apa itu? Apa itu? Nggak tahu. Enggak. Udah dapat samara enggak? Ya. Kalau ingin betul-betul mewujudkan itu, maka kebahagiaan di dalam rumah tangga itu yang menentukan adalah, yang menjaga keutuhan dalam rumah tangga itu adalah ketulusan. Ya. Cinta itu sendiri perlu dibuktikan dengan ketulusan. Maka diidentikan cinta itu sama dengan ketulusan. Lalu bagaimana ingin membuktikan kepada pasangan kita bahwa kita adalah seorang istri yang tulus hatinya kepadanya? Atau sebaliknya juga. Gimana membuktikannya? Itu kan amal hati, sesuatu yang ada di dalam hati, tulus itu. Gimana kita bisa merasakan ketulusan dari pasangan kita? Kita merasakannya begitu, atau kita bisa memberikan ketulusan itu kepadanya hingga dia bisa merasakannya. Gimana? Mau tahu caranya? Tanasuh, saling menasihati. Ibu minta nasihat, dia minta nasihat, ibu menasihatinya, dia menasihati ibu. Ini kalau terwujud, tercipta, terlaksana di dalam rumah tangga, saya jamin langgeng, Bu. Itu akan jadi rumah tangga yang harmonis. Karena bayangkan ibu minta nasihat kepada suami, apa yang ada dalam benak suami? Waduh, si fulana ini tulus sama saya. Dia minta nasihat. Dan ibu menerima nasihatnya, waduh, dia merasakan ketulusan itu. Bayangkan kalau itu sama-sama terjadi dari kedua belah pihak, maka keduanya bisa merasakan, sama-sama merasakan ketulusan dari pasangannya. Betul nggak? Coba aja kalau nggak percaya di rumah tangga. Nggak usah muluk-muluk lah, kata-kata yang kadang-kadang lebay, nggak perlu. Kalau gombal aja ngapain, kan gitu.
Lakukan aja itu, tanasuh. Makanya Allah mengatakan ya, wal asri innal insana lafi khusrin. Manusia itu rugi, enggak untung. Mau yang untung? Illa siapa? Alladzina amanu wa amilus shalihat. Gongnya apa? Goalsnya apa? Apa? Titik ayat itu atau koma? Titik sampai di situ ayat itu atau koma? Koma, apa lanjutannya? Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Tawasi, saling. Tawasi, tafaul, saling. Ya, saling. Saling itu apa? Dilakukan oleh kedua belah pihak. Insya Allah Bu, ini adalah tips menggapai rumah tangga bahagia. Di samping ibu membersihkan hati dengan nasihat, ibu telah menjaga keutuhan, keharmonisan dan kelanggengan rumah tangga. Silakan lakukan kalau nggak percaya. Mulai dari diri ibu. Ya kalau bisa suami dengar ini juga gitu. Bayangkan kalau keduanya saling minta nasihat kan gitu ya, saling menasihati. Itu kan yang terasa itu ketulusan. Gitu. Ya, ketulusan Bu. Kalau ada sahabat ibu yang memberikan nasihat yang benar sama ibu rasakan apa darinya? Ini sahabat yang tulus, kan begitu ya? Betul nggak? Ya nasihat itu sifatnya nggak enak didengar memang, nggak enak didengar, tapi itu obat, itu nasihat. Ya, ada sahabat kita yang dia apa namanya ya, dia senang suka memberi nasihat kepada kita. Kita tahu ini adalah sahabat yang tulus. Karena di sana ada sahabat yang menjerumuskan Bu, diam aja dia. Nah kita jatuh, dia tepuk tangan itu. Ini orang kayaknya deket-deket sama kita, padahal apa? Hatinya busuk. Dari mana kita tahu? Dia nggak memberi nasihat sama saya, diam aja dia. Nggak tulus ini orang, kan begitu, betul nggak? Maka kalau ada sahabat seperti itu, gigit dia dengan gigi geraham. Maksudnya apa? Pertahankan itu betul-betul sahabat itu. Makanya yang nuntut ilmu juga, kalau nggak enak didengar, boleh jadi itu nasihat. Tapi kalau yang enak-enak aja didengar, jangan-jangan ini ya cuma sekedar hiburan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan amalkan, mudah-mudahan ibu dapat double bonus itu ya. Pertama, hati ibu bersih. Yang kedua, rumah tangga ibu bahagia. Wallahu a'lam bishawab. Setuju? Ada komentar? Silakan. Komentar atau pertanyaan? Silakan. Silakan yang mau bertanya, silakan. Ya kita masuk sesi tanya jawab sampai jam 11. Itu jam 11 ini? Waduh, saya lihat itu atau lihat mana yang itu salah itu yang salah, di depan saya yang salah itu, yang ini yang benar rupanya. Saya pikir yang itu jam 10 pun belum, makanya saya ngomong terus. Jalan-jalan itu jam diperbaiki. Nah, Minta pendapat sama nasihat sama nggak? beda. Beda ya? Beda. Bedanya di mana itu? Ya kalau pendapat itu kan sesuatu yang memang ya kita ingin keuntungan kita dari situ. Minta pendapatmu tentang ini, itu kan kita ingin advantage sesuatu darinya. Tapi kalau minta nasihat itu murni dari dia, Bu. Mungkin dia akan mengatakan sesuatu yang kita tidak ada dalam benak kita itu. Dan kita nggak nyangka juga dia akan ngomong seperti itu. Pernah nggak dapat nasihat seperti itu? Kita nggak nyangka dia ngomong seperti itu. Kalau nggak percaya, lakukan nanti malam sama suami. Bukan minta pendapat ya, bilang jangan. Tapi apa, minta nasihat. Beda.
nggak sama. Ya memang ada datang ke saya, Ustadz minta pendapat. Ya kita udah dibatasi itu Bu. Tapi kalau ada orang yang datang minta nasihat, nah itu kan kita bebas itu. Apa kita tahu tentangnya dan memang perlu dia dengar, kita sampaikan itu. Yang paling efektif minta nasihat dari orang yang sangat mengenal kita, dekat dengan kita. Siapa lagi kalau bukan pasangan hidup kita. Makanya mungkin dia sudah banyak unek-unek di kepalanya gitu. Selama ini terpendam gitu. Kalau kita yang minta mungkin keluar semua Bu. Fulana, kamu ini begini, kalau bisa jangan begini. Bebaskan dia bicara. Jangan ditahan, jangan dibantah, jangan diinterupsi. Jangan berdalih juga. Dengarkan aja. Terlepas bagi kita enggak kayak gitu, oh salah enggak. Dengarkan aja nasihat itu. Ya. Nah demikian. Beda Bu ya? Jadi beda ya. Beda. Ada lagi? Silakan. Yang mau bertanya? Iya Bu. Ya. Waalaikumsalam. Kita meminta nasihat terutama kepada suami atau anak kita. Itu frekuensinya baiknya sesering apa Pak Ustadz supaya kita tetap hatinya tidak keras atau lembut. Gimana pakai itu Bu? Enggak jelas. Sesering apa kita meminta nasihat kepada keluarga kita yang paling mengenal kita agar hati kita tetap lembut atau tidak keras. Frekuensinya gitu atau? Frekuensinya. Iya. Ya kalau dirasa hati ini perlu digedor lagi minta itu. Jadi nggak konstan misalnya setiap bulan atau? Ya, bisa jadi, boleh aja dan itu bagus. Ya, dari banyak orang itu lebih bagus lagi. Mungkin dari sahabat kita kan begitu ya. Atau dari siapapun yang mengenal kita terutama. Atau bahkan dari orang yang nggak mengenal kita. Hanya untuk minta nasihat saja. Itu yang dilakukan oleh para salaf dahulu. Ada yang berjalan 1 bulan untuk bertemu dengan sahabatnya minta nasihat aja Bu, gak minta yang lainnya, apalagi minta utangan. Ini kadang-kadang jumpai sahabat untuk minta utangan aja. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Syukran Pak Ustadz. Iya. Ini ada pertanyaan. Bismillah Ustadz, izin bertanya, kepada siapakah kita menuntut ilmu? Ya kepada orang yang berilmu lah Bu. Tadi kan sudah saya katakan, kalau menuntut ilmu itu gak sembarangan. Kita harus menuntutnya dari orang yang berilmu. Carilah datanya, telusuri track recordnya. Dari mana dia belajar? Betul nggak? Bagaimana riwayat ilmunya? Silsilahnya dari mana ilmunya itu? Benar atau enggak? Paham? Ya, dan banyak kriteria yang lain yang harus kita perhatikan berkaitan dengan menuntut ilmu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang mau bertanya, silakan. Ada yang mau bertanya lagi? Dari apa yang kita sampaikan tadi, ada nggak yang mengganjal? Ini saya belum paham Ustaz. Kayaknya ini masih belum bisa saya terima. Atau apa gitu? Atau dari awal sampai akhir nggak paham semua? Atau sudah sangat memahami, tinggal eksekusi? Kalau begitu saya tinggal tunggu beritanya bulan depan. Ya, yang lain coba silakan. Ada? Atau masalah lain lah, kayaknya bingung.
Ini sibuk kasak kusuk di sana tapi enggak. Ibu ini kaskus, kasak kusuk. Ah, iya. Ini Bu, mic-nya Bu. Misalkan seseorang sedang memberikan ilmu ya Ustadz. Nah, tapi kita nggak tahu nih orang tersebut berilmunya dari mana. Nah, itu gimana Ustadz? Ya kalau nggak tahu tinggalkan lah yang nggak tahu. Kan ada hadisnya, dak ma la yaribak ila ma dak ma yaribaka ila ma la yaribak. Tinggalkan yang meragukan, yang pasti-pasti aja lah. Tapi Gitu aja kok repot. Tapi Ustadz, misalnya gini, misalnya si pemberi ilmu itu, ayo kita belajar bersama-sama. Nah, seperti itu Apa yang mau dipelajari? Nah, seperti Belajar sama-sama, bengong sama-sama. Nanti sesat sama-sama, semuanya sama-sama gitu. Kan enggak. Iya, Ustadz. Iya. Ya, soalnya yang ada begitu. Makanya saya jelaskan tadi beda Bu antara nuntut ilmu dengan minta nasihat. Ya. Ya, syukur Ustaz. Iya. Ibu menuntut ilmu mungkin para salaf dulu mungkin sepekan sekali cukup, 2 kali udah cukup. Tapi minta nasihat mungkin perlu banyak ibu lakukan. Kenapa ya? Kalau menuntut ilmu semangat itu ibu-ibu, tapi minta nasihat sudah pusing aja itu. Terutama sama suami Bu. Betul saya katakan, suami itu banyak catatannya udah. Karena biasanya laki-laki itu, ini pengalaman saya, gimana pun status istri itu, hatta istrinya ustadzah. Banyak catatan Bu, iya. Apalagi ibu yang bukan apa-apa. Saya yakin itu. Ya lebih-lebih lagi kalau suami ibu ustadz, lebih susah lagi Bu. Maka jangan macam-macam gitu. Wah kayaknya enak tuh istrinya, suaminya ustadz kan begitu ya. Ya mungkin pusing istrinya itu, nggak tahu juga, nggak ngerti juga ya. Nah. Ya karena kedudukan hierarkinya dalam rumah tangga juga, ibu kan bawahan, suami apa? Atasan. Wallahu a'lam bishawab. Makanya ada kisah Bu ya, seorang wanita yang baru nikah. Ini atas arahan ibunya ya. Itu ada kisahnya itu. Apa yang dilakukannya pada malam pertama, tahu gak? Dia minta kepada suaminya menjelaskan apa saja yang dia suka, apa yang dia tidak suka. Ya malam pertama aja dia langsung minta nasihat itu kepada suaminya. Mas, apa yang kamu suka, apa yang tidak suka, yang aku bisa lakukan itu. Itu malam pertama belum ada sejarah apa-apa itu. Apalagi ibu udah puluhan tahun berumah tangga, banyak sejarahnya itu. Ya. Banyak ya. Ya, kita ini banyak kekurangannya, Bu. Banyak kelemahannya. Masalah manusia itu adalah dia tidak bisa mencium baunya sendiri. Badan kita bau ini ya, orang bilang ah kamu bau sekali, ah enggak gitu. Kita enggak mencium bau kita sendiri, betul enggak? Iya kan? Nah, maka perlu penjelasan orang lain untuk menjelaskan bau kita gitu ya. Sebau apa kita? Karena kita sendiri enggak bisa mencium bau kita sendiri gitu. Ibu enggak mandi seminggu itu. Ibu merasa bau? Enggak, biasa aja. Tapi orang lain udah bukan tutup hidung lagi Bu, tutup mata juga udah tutup hidung, tutup mata dia udah. Enggak mau ngelihat gitu ya. Gitulah kira-kira. Nah, itu masalah kita. Kenapa kita perlu banyak-banyak minta nasihat itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, demikian ya. Ada lagi? Insya Allah cukup Ustaz.
Cukup ya, udah jam 11.15 sudah waktunya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Ya, mungkin di lain waktu kita bisa ketemu lagi. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.